Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuda Pasora dari Fakultas Ilmu Komputer kelas reguler 2A dengan nomor pokok D1A20005. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk pendidikan tinggi yang dikarjai oleh Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Berikut penjelasannya. Pada kesempatan ini, saya akan meresum buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi karya Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Pada bab 1, orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. Bahasan pertama untuk bab ini menjelaskan latar belakang pendidikan kewarganegaraan yang dipengaruhi perubahan dari masa ke masa. Selanjutnya, dijelaskan dinamika internal yang dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Untuk pembahasan terakhir bab ini, menjelaskan tujuan pendidikan kewarganegaraan seperti yang terkandung di dalam pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengesahkan dan menjelaskan pendidikan nasional. Bab 2, memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. Pada bahasan pertama, dijelaskan proses berbangsa dan bernegara di dalamnya mencakup asal-usul bangsa Indonesia dimulai dari nenek moyang bangsa Indonesia. Untuk pembahasan selanjutnya, dijelaskan identitas nasional, tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Selanjutnya, dijelaskan Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Untuk pembahasan terakhir, Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia mencakup pembahasan kemajemukan terhadap semboyan negara sebagai modal persatuan bangsa. Bab 3, memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Bahasan pertama mencakup pengertian ideologi, yaitu sesuatu konsep, gagasan, dan ilmu. Selanjutnya, dijelaskan makna ideologi bagi bangsa Indonesia yang tujuannya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu perbandingan ideologi Pancasila dengan lain yang membandingkan berbagai prinsip. Selanjutnya, pembahasan terakhir bab ini berisi memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 2003. Dijelaskan mengenai pokok perkara dan para pendapat ahli. Bab 4, memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Bahasan pertama pada bab ini berisi pengertian negara dan berbagai unsur yang terdapat di dalam negara, hakikat, tujuan, fungsi negara, serta macam-macam bentuk negara. Pembahasan selanjutnya mengenai pengertian konstitusi, peranan konstitusi dalam kehidupan bernegara, dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara Republik Indonesia. Pembahasan terakhir, bab ini menjelaskan tentang memahami warga negara Indonesia mencakup pengertian warga Indonesia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara. Bab 5, memahami negara, hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Pembahasan pertama, memahami negara hukum berisi pengertian dan ciri dari negara hukum, makna Indonesia sebagai negara hukum. Selanjutnya, memahami hak asasi manusia dimulai dari sejarah perkembangan istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia dalam Pancasila. Memahami demokrasi Indonesia mencakup perkembangan, pengertian, dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Bab 6, memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pembahasan pada bab ini dimulai dari pengertian wawasan Nusantara, mencakup landasan, hakikat, dan asas wawasan Nusantara. Kemudian dijelaskan faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara, unsur dari wawasan Nusantara, dan penerapan implementasi wawasan Nusantara. Bab 7, memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. Bahasan pertama di bab ini berisi pengertian ketahanan nasional yang berarti tahan penderitaan, tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mudah menyerah. Selanjutnya, dijelaskan pengaruh dari ketahanan nasional berisi pengaruh hak asasi manusia, pengaruh demokrasi, pengaruh lingkungan hidup, ekonomi, politik, dan lainnya. Selanjutnya,
Pembahasan terakhir yaitu integrasi nasional berisi pengertian pentingnya integrasi nasional dan integrasi nasional Indonesia. Terima kasih, sekian resume buku yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat.